Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenali indikator kecurangan. Nah, berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Noratika, kemudian ada Rafika Putri, kemudian ada saya sendiri Muhammad Rizky, kemudian ada Wilda Maulidina, kemudian ada Abdul Ghafur, dan kemudian yang terakhir ada Kiflaini Salsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kecurangan. Nah, kecurangan akan menimbulkan banyak kerugian bagi secara material ataupun non material bagi seluruh pihak. Ada beberapa hal untuk mengenali indikator kecurangan. Yang pertama, anomali akuntansi. Yang kedua, kelemahan pengendalian internal. Yang ketiga, analisis kecurangan. Yang keempat, informasi dan aduan. Yang kelima, perilaku yang tidak biasa. Dan yang keenam, gaya hidup yang berlebihan. Kemudian yang pertama ada anomali akuntansi, yang itu terdapat 3 area pada anomali akuntansi, yaitu penyimpangan sumber dokumen, kemudian kesalahan menjurnal, yang ketiga ketidakakuratan buku besar, yang juga dibagi menjadi 2 indikator, yaitu buku besar yang tidak seimbang dan kemudian saldo akun pengembalian tidak sama. Nah, yang kedua, kelemahan pengendalian internal. Nah, indikator dari kelemahan pengendalian internal ini sendiri terdiri antara lain. Yang pertama, tidak adanya pemisahan fungsi tugas. Yang kedua, kurangnya pengawasan fisik. Yang ketiga, kurangnya pengecekan independen. Yang keempat, kurangnya otoritas yang sesuai. Yang kelima, kurangnya dokumentasi yang sesuai. Yang keenam, pengesampingan pengendalian yang ada. Yang ketujuh, akuntansi yang tidak sesuai sistem. Analisis kecurangan. Indikator analisis kecurangan adalah prosedur atau hubungan yang tidak wajar atau sangat tidak realistis. Meskipun transaksi atau kejadian yang terjadi pada tempat yang tidak biasa, yang dilakukan oleh atau melibatkan orang yang biasanya tidak berpartisipasi, atau menggunakan prosedur kebijakan atau praktik yang tidak biasa. Keempat yaitu gaya hidup yang berlebihan. Perubahan gaya hidup menjadi lebih mewah adalah indikator yang mudah untuk ditemukan. Gaya hidup seseorang seharusnya tergantung dari pendapatan orang tersebut. Tentu, hal yang mudah untuk membandingkan gaya hidup seseorang dengan pendapatan yang diterima. Apakah sudah sesuai atau melebihi pendapatan? Perilaku yang tidak baik. Ini gambaran perilaku yang tidak baik. Rata bersalah, ketakutan, tekanan, perubahan perilaku, yaitu insomnia, lebih sering minum minuman keras, mengonsumsi obat terlarang, sifat marah dan mudah curiga, kesulitan untuk bersikap tenang, tidak dapat menikmati sesuatu yang biasanya menarik, takut tertangkap, tidak mau menatap mata orang lain, menunjukkan rasa malu di sekitar teman, rekan kerja dan keluarga, bersikap defensif atau argumentatif, terlalu agresif dalam menyatakan pendapat, membuat pengakuan atau biasanya kepada pemimpin agama, psikolog atau tenaga profesional lainnya, lalu merenungkan konsekuensi yang mungkin terjadi atas tindakannya. Selalu berpikir mengenai alasan dan mencari kambing hitam, bekerja sambil berdiri, berkeringat, lebih sering merokok. 6. Informasi dan aduan. Kecurangan dapat dideteksi dari 3 elemen, yaitu 1. Tindakan pencurian, mengambil kas persediaan, aset, informasi, dan lainnya. 2. Penyembunyian, catatan diubah atau kesalahan menghitung. 3. Konversi atau perubahan gaya hidup. Contoh kasus, James Davis memiliki bisnis provider penyediaan internet. Baru-baru ini beberapa pelanggan mengeluhkan mengenai tagihan yang lebih tinggi dan kedatangan customer service yang terlambat. Tarif tagihan meningkat tanpa ada pemberitahuan 5 tahun yang lalu. James membutuhkan dana dari beberapa investor yang berbeda untuk memulai bisnis jasa internet. Saat ini, James memiliki 17 tagihan yang belum terbayar dan jatuh tempo. 5 tagihan termasuk juga pemberitahuan dari pihak hukum, dan juga sejak 2 tahun yang lalu James tidak membayar dividen kepada investor. Setiap hari James mengendarai mobil dengan merek Mercedes-Benz atau Lexus pada saat pergi bekerja.
Sebelum memulai bisnis ini, James hanya mengendarai satu mobil, yaitu Suzuki Samurai. James saat ini tinggal di rumah yang telah dimiliki dengan perabotan yang mahal. Pegawainya secara tatap mengajukan perubahan peralatan yang baru, akan tetapi James menolak permohonan tersebut. 2 minggu yang lalu, James marah kepada salah satu akuntan karena tidak mencarikan cek tepat waktu. Pertanyaan, diskusi gejala front yang dicerminkan dalam kasus ini. Yang kedua, mengapa komplain dari pelanggan merupakan gejala front? Jawabannya yaitu gejala front yang tercermin dalam kasus ini antara lain indikator keuangan dalam akuntansi rata-rata melibatkan penyimpangan dokumen sumber. Yang kedua, kelemahan auditor internal, tidak adanya satuan pengawas di lingkungan kerja, serta pengawas dan perwakilan investor menjadi celah dalam perusahaan ini. Gaya hidup berlebihan. Perubahan gaya hidup dari James ditengarai dari pergantian mobil yang awalnya Suzuki Samurai berganti dengan mobil mewah Lexus atau Mercedes-Benz, serta rumah baru yang telah diisi dengan perabotan yang mahal. Perilaku tidak biasa. Perilaku yang tidak biasanya yang dilakukan oleh James dapat dipengaruhi dari beberapa sebab. Adanya perasaan ketakutan yang berlebihan sehingga merasa di bawah tekanan. James tampak tidak bisa mengendalikan emosi pada saat seorang akuntan tidak dapat mencarikan cek tepat waktu. Informasi dan pengaduan. Adanya aduan dari pelanggan mengenai tagihan yang lebih tinggi dan kedatangan customer service yang terlambat serta tarif tagihan meningkat tanpa adanya pemberitahuan. Pertanyaan kedua, mengapa komplain dari pelanggan merupakan gejala fraud? Jawabannya, aduan dari pelanggan dapat dikategorikan sebagai indikasi kecurangan meskipun bukan sebagai bukti kecurangan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kemungkinan terdapat unsur-unsur pribadi yang mendasari hal tersebut seperti iri, kecemburuan, dan lain sebagainya. Aduan merupakan suatu indikasi adanya ketidakberesan dalam layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Dalam case ini diketahui bahwa adanya aduan dari pelanggan mengenai tagihan yang lebih tinggi dan kedatangan customer service yang terlambat serta tarif tagihan meningkat tanpa adanya pemberitahuan. Atas aduan ini seharusnya pihak manajemen menelusuri penyebabnya dan memberikan solusi yang tepat atas hal tersebut. Dikhawatirkan apabila dilakukan terus-menerus, maka berakibat hilangnya pelanggan dan mengakibatkan perusahaan merugi.